Kali ini saya tertarik untuk mengulik potensi salah satu perkampungan di Garut, Swiss Van Java. Kampung Tabrik yang terletak di Kecamatan Sucina Raja dikenal menjadi sentra bata Garut. Tidak hanya dikenal sebagai penghasil bata unggulan, masyarakat setempat juga rutin menggelar kompetisi unik. Sebagai desa penghasil bata, Desa Ligamukti ini punya perlombaan unik yang diadakan setiap tahun. Dan saya nggak mau ketinggalan keseruannya. Namanya adalah Ngunyal Bata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ngunjal bata merupakan sebutan warga setempat untuk ojek bata. Tidak hanya mengangkut bata saja, perlombaan balap antar pengojek biasa digelar di daerah ini. Ini baru obstacle pertama sudah seperti ini. Motor bebek yang telah dimodifikasi untuk membawa bata saling berpacu di jalur tanah berlumpur, lengkap dengan rintangan-rintangannya tersendiri. Padahal saya nggak membawa beban apa-apa, tapi sulit sekali untuk menjaga keseimbangan motor ini. Hanya menyediakan ruang sempit untuk duduk, mengendalikan gerak motor ini menjadi lebih terbatas. Ini dia adalah trek yang paling sulit. Lumpurnya dalam banget. Ya, mati. Meski sempat merasa panik saat mesin mati, namun saya kembali tancap gas untuk melanjutkan pertandingan. Semoga saya bisa. Rupanya, saya belum ahli dalam mengendalikan gas di jalur menanjak. Tabrakan pun tak terhindarkan. Saya menyangka ternyata saya nabrak batanya karena gas saya kekencangan dan saya nggak bisa kontrol soalnya licin sekali di bawah. Tapi saya aman. Lanjut lagi. Tumpukan bata ini menjadi perhentian pertama. Disinilah setiap ojek mulai memuat bata ke atas motor. Semakin banyak bata yang dikumpulkan, semakin besar peluang untuk menang. Saya sudah siap membawa lagi motor yang sudah berisi bata. Kalau nggak ada bata saja sudah susah mengatur keseimbangannya, apalagi bawa beban berat seperti ini. Menghindari resiko bata-bata terjatuh, saya hanya dapat mengangkut sedikit bata. Berbeda dengan para pengojek yang dapat mengangkut bata secara penuh. Jalanan di sini tuh lumayan bergerigi. Oke, kita gaskan. Menuju ke gudang penyimpanan bata, jalur yang dilalui tergolong landai dan tanpa lumpur. Gas langsung saya tarik kencang. Saya sudah berada di titik finish. Ini sekarang waktunya untuk menyusun batu batanya di tempatnya. Tumpukan bata dibagi setiap regu. Meski harus disusun dengan cepat, kami juga harus berhati-hati agar tumpukan tidak terjatuh. Ini saya harus buru-buru karena saya harus mengumpulkan batu terbanyak untuk menjadi pemenangnya. Gerobak sudah kosong, namun perlombaan belum usai. Balap ojek bata ini dilakukan dalam durasi waktu 1 jam. Saya harus buru-buru supaya gak kekejar sama pembalap yang lain. Jujur ini pundak saya pegel banget. Karena space saya untuk duduk tuh bener-bener sempit sekali. Jadi bawa motornya harus kayak gini. Saya sudah capek tapi saya harus semangat karena saya masih harus mengumpulkan bata lagi. Kami harus kembali ke lintasan dan mengumpulkan bata terbanyak. Jalur berlumpur, tanjakan, dan turunan kembali saya libas. Ini trek tersusah. Lumpurnya dalam dan licin banget.
membutuhkan keahlian untuk melewati tanjakan yang berada langsung di atas jalur berlumpur. Kami tidak bisa mengambil ancang-ancang dari bawah, sehingga gas motor harus dibuka penuh. Sesampainya di gudang, saya kembali menyusun bata. Dan tak terasa, waktu perlombaan telah usai. Sudah selesai. Wah, akhirnya pegel banget ini bahu saya. Dan tadi saya sempat nabrak di sana. Untuk kaki saya nggak kenapa-kenapa. Seru sekali, kearifan lokal seperti ini harus tetap terjaga. Penilaian pun telah dilakukan. Perwakilan dari masing-masing regu dengan jumlah bata terbanyak dipanggil untuk mengambil hadiah. Perlombaan telah berakhir, tapi walaupun saya nggak juara, tidak masalah karena saya beruntung sekali bisa ikut merasakan kemeriahan serta keantusiasan warga di sini. Sehabis ini saya mau melihat langsung proses pembuatan bata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di samping antusiasme yang tinggi pada balap ngunjal bata, mayoritas warga Linggamukti mengandalkan bata sebagai mata pencaharian. Seperti inilah proses pembuatan bata. Yang pertama yaitu pencampuran antara tanah liat dan juga pasir yang sudah dicampur dengan menggunakan mesin, lalu kemudian langsung dicetak. Dan kenapa desa ini menjadi desa penghasil bata? Karena memang tanah di sini itu membuat bata yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Desa Linggamukti memiliki kualitas tanah yang bagus. Teksturnya yang lengket, mudah untuk dibentuk menjadi bata. Hasilnya juga tidak mudah pecah. Bata ini setelah dicetak akan langsung dijemur dan dalam sehari pabrik bata ini bisa menghasilkan sampai 9.000 bata. Nggak main-main jumlahnya. Hanya perlu dikerjakan oleh 9 orang untuk menghasilkan 9.000 bata. Nah, ini contoh bata yang harus dimasukin ke cetakan lagi karena hasil cetakannya kurang bagus atau reject nyebutnya. Gerobak yang telah terisi penuh, segera kami dorong menuju lokasi penjemuran. Ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat, tapi menyeimbangkannya itu susah banget. Saya bawanya dari tadi miring-miring, untuk dibantuin sama Akang ya. Kamu Bata ditumpuk rapat untuk proses penjemuran pertama. Tujuannya agar bentuk bata tetap terjaga hingga cukup kering. Nah, ini batanya harus dijemur dulu sekitar berapa hari Pak ini Pak? Ini 3 hari udah jadi dibuka. Ya dibuka supaya cepat kering. Nah, ini akan dijemur dulu, dirapetin selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari baru dia agak dikasih renggang gitu supaya cepat kering. Penjemuran merupakan proses yang paling memakan waktu karena proses ini masih sangat bergantung pada terik matahari. Batu bata ini harus dijemur selama 2 minggu untuk siap dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu ini akan dibawa ke gudang pembakaran. Ini dia seperti ini jadinya kalau sudah 2 minggu. Bata yang sudah kering siap untuk dibawa menuju gudang pembakaran. Disinilah pentingnya peran ngunyal bata untuk mengangkut bata-bata ini ke gudang pembakaran. Dan satu motor ini bisa membawa lebih dari 100 kilo ya Kang? Ya. Lebih dari 100 kilo batu bata. Gak kebayang beratnya kayak gimana. Biasanya, ngunjal bata diupah berdasarkan jumlah bata yang diangkut. Karena itu dalam sehari, mereka dapat membawa hingga ribuan bata. Batu bata ini memang memiliki peran yang sangat penting. Selain menjadi sumber mata pencaharian warga, batu bata ini juga menjadi pertunjukan lokal bagi masyarakat di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.